Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin di program Tribun Topik. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Kabupaten Sragen. Nah, telah bersama kita semua hari ini ada Ibu Titi Rahayu SEMM. Beliau adalah Kabid Anggaran BPKPD untuk Kabupaten Sragen. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Titi. Halo. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Alhamdulillah baik juga. Semoga sukses juga. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini. Bu Titi sibuk apa nih? Ini tahapan di Kabupaten Sragen, APBD sudah ada persetujuan dengan DPRD, Bupati dengan DPRD. Saat ini kita mau mengajukan evaluasi terhadap rancangan APBD di 2024. Oke, lumayan sibuk Bu Titi berarti ya? Lumayan. Sehat selalu ya Bu ya, semoga ya. Amin. Amin. Nah, Tribuners, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alokasi DBHC-HT Kabupaten Sragen dari sudut pandang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah Kabupaten Sragen tentunya ya. Nah Bu, terkait DBHC-HT Kabupaten Sragen nih Bu, pengalokasiannya seperti apa nih Bu? Oh siap. Jadi gini, untuk pemerintah Kabupaten Sragen, dana DBHC-HT ini merupakan sumber dana yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Sragen memang ada ketergantungan, selain kita PAD, pendapatan asli daerah, kita juga tergantung dari yang namanya pendapatan transfer. Salah satunya adalah DBHC-HT. Jadi untuk dana bagi hasil tembakau dan cukai ini bagi pemerintah Kabupaten Sragen sangat-sangat berarti dan sangat diharapkan. Karena sangat bermanfaat terhadap pembangunan di Kabupaten Sragen, begitu Mbak, secara umum seperti itu. Okay. Kemudian sedangkan untuk pembagian alokasi, kalau tadi ditanyakan masalah pembagian alokasi, kita mengacu pada PMK 215 di 2021 bahwa pembagian alokasi itu kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi untuk pembagian memang untuk penegakan hukum itu 10%, kemudian untuk bidang kesehatan itu 40% dan Kesmas itu 50%. Tetapi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen karena di bidang kesehatan itu masih sangat membutuhkan, karena di dalam regulasi itu diperbolehkan adanya pasal karet di mana adanya pergeseran dari bidang kesejahteraan masyarakat ke bidang kesehatan. Sehingga untuk pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan sebagian prosentase ini agak sedikit berubah. Yang semula ketentuannya adalah 40-50-10, tetapi ada sedikit pergeseran dari Kesmas ke bidang kesehatan masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak, Oke, atau baik. ada tambahan? Kalau parameternya nih Bu, untuk pengalokasian tadi sempat disebutkan ada beberapa perubahan yang akhirnya menyesuaikan dengan Kabupaten Sragen sendiri. Ya, parameternya, betul. Patokannya yang digunakan dalam pembagian persentase itu apa Bu? Jadi gini, kalau sesuai dengan regulasi yang ada di PMK 215 itu memang kan sudah dipatok untuk bidang kesehatan ini program kegiatannya sudah ada di PMK tersebut, kemudian Kesmas ini dan seterusnya. Untuk patokannya memang kita harus menganut itu karena kita melihat daripada kebutuhan. Jadi kebutuhan di masyarakat padahal dalam hal ini adalah bidang kesehatan Mbak, sehingga kami mengalokasikan yang mana dari angka 50% Kesmas itu geser ke kesehatan Mbak, sebagian kecil prosentasenya, tapi ada yang geser seperti itu. Oke. Ya, dan itu diperbolehkan oleh regulasi. Oke, ya, perlu gitu. digarisbawahi diperbolehkan oleh regulasi. Boleh, ya. Ada baik. pasalnya yang baik. memperbolehkan. Baik, Bu, tadi sempat disebutkan untuk kesehatan dan beberapa sektor lain gitu. Tadi sepertinya belum disebutkan untuk infrastruktur Bu. Apakah ada alokasi juga Bu dari DBCHT Kabupaten Sragen ini untuk infrastruktur Bu? Jadi gini, untuk DBHC pemerintah Kabupaten Sragen itu pengalokasiannya untuk di tahun anggaran 2024 memang tidak mengarah ke infrastruktur seperti jalan, tidak, tetapi memang ke yang sifatnya langsung mengena di masyarakat. Sebagai contoh untuk bidang kesehatan itu adalah untuk kemarin untuk tahun 2023 ini ada pembangunan puskesmas kalau infrastrukturnya. Jadi untuk DBHC-HT tahun 2023 ini sangat bermanfaat karena untuk pembangunan puskesmas itu Bu. Oke, baik. Kalau ini Bu, dari DBHC-HT yang diterima Kabupaten Sragen ini nominalnya berapa, boleh tahu nggak Bu? Oh boleh. Jadi kalau di 2023 ini sekitar 12 miliar sekian, tapi kalau di 2024 ada penurunan sekitar 1,2 miliar.
Untuk tahun 2024 plafon yang di pemerintah Kabupaten Sragen itu sebesar 10 miliar 815.839.000. Itu plafonnya. Kemudian ditambah dengan ada yang namanya dana TDF. Jadi dana TDF itu baru kali ini pemerintah Kabupaten Sragen menerima. Sudah ditransfer ke rekening RKUD kita pada tanggal 14 April 2023, Mbak. Jadi ada penambahan lagi untuk 2024 sebesar 1.096.960.486. Mungkin seperti itu secara plafon angka. Tadi disebutkan ada penurunan Bu. Ya. Kalau bisa ada penurunan seperti itu, faktor yang mempengaruhi sendiri apa Bu? Jadi dana ini kan dana pusat yang kemudian didistribusikan ke pemerintah kabupaten provinsi. Nah, untuk kabupaten kota Jawa Tengah itu yang pengaturannya sudah dari pemerintah provinsi, ada komponen pengaturannya. Jadi yang menghitung dari provinsi karena kita mungkin terkait dengan plafon secara keseluruhan memang ada penurunan sehingga kita juga ada imbasnya untuk turun di tahun 2024. Mungkin seperti itu. Jadi secara keseluruhan. Secara keseluruhan memang ada penurunan. Iya, betul. Baik. Bu, tadi Bu menjelaskan secara gamblang sampai nominalnya. Nah, saya penasaran Bu, untuk menjaga transparansi itu apakah masyarakat luas terutama nih warga Sragen bisa mengakses itu Bu, dan bagaimana menjaga transparansi nih dalam pengelolaan DBCHT ini Bu? Untuk pengelolaan DBCHT ini memang secara keseluruhan menjadi akumulasi pada APBD, Mbak, untuk dokumentasinya. Itu memang secara keseluruhan, jadi tidak muncul sendiri DBHJT tidak. Tetapi terkait dengan program kegiatan yang ada di DBHJT ini memang luar biasa. Salah satunya adalah di Kominfo, ya. Salah satunya ada Kominfo ini memang ada kegiatan yang namanya Gempur Rokok Ilegal. Jadi memang misi kita memang memberikan informasi kepada masyarakat untuk istilahnya memproduksi daripada rokok itu yang legal. Jadi kita arahkan para teman-teman di UMKM yang pelintingan rokok itu bisa menjadi pelintingan rokok yang nanti rokoknya itu legal, tidak ilegal lagi. Karena bagaimanapun itu tidak istilahnya melanggar ketentuan lah intinya kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Baik, itu melanggar regulasi nih, perlu digarisbawahi ya Tribuners. Kemudian nih Bu, untuk terkait partisipasi pihak-pihak termasuk masyarakat dalam penetapan alokasi dana DBHCHT ini seperti apa Bu untuk Kabupaten Sragen? Bisa dijelaskan ke Tribuners Bu? Kalau masyarakat secara kontribusi memang itu tidak masuk Mbak, karena bagaimanapun itu menjadi kewenangan daripada kita untuk mengatur daripada pembagian alokasi untuk kegiatan di beberapa SKPD. Jadi memang dari awal kita sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam hal ini di awal pada saat penyusunan RKPD sudah disusun program kegiatan yang nanti sesuai dengan TUSI dan juga sesuai dengan misi-misi daripada Bupati. Berarti bisa dibilang ini sudah ada regulasinya, sudah ada yang mengatur, tapi masyarakat bisa ikut mengawasi. Seperti itu Bu, atau seperti apa nih? Kalau pengawasan yang sifatnya khususon dalam artian khusus di DBHJT memang tidak, Mbak. Jadi pengawasan itu mungkin yang sifatnya ya kalau pemerintah itu hanya mengupload daripada APBD secara keseluruhan. Gitu. Tapi masyarakat bisa tahu, bisa mengakses informasinya, seperti itu Bu? Secara rigid detail saya kira tidak, cuman nanti mungkin dari Kominfo terkait dengan kegiatan-kegiatannya bisa dilihat oleh masyarakat. Gitu. Karena yang merasakan masyarakat. Gitu. Ya. Oh iya benar-benar di BCHT nanti masyarakat juga ikut merasakan penggunaan dananya gitu ya Bu. Seperti tadi ada pengalokasian untuk kesehatan. Betul. Ada penegakan hukum gitu ya Bu. Kesehatan seperti tadi disebutkan sama Ibu ada infrastruktur berupa bangunan puskesmas untuk tahun kemarin ya Bu ya kalau nggak salah ini ya. Tahun 2023. Oh 2023 ini. Baik. Bu, kemudian untuk kebijakan Ibu, apakah ada perubahan Bu untuk tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya terkait di BCHT ini? Untuk kebijakan saya kira yang menyesuaikan. Jadi kalau secara regulasi PMK itu belum dirubah, jadi masih tetap sama. Cuman kita informasinya dari pemerintah provinsi katanya ada PMK yang baru. Maka mungkin kita juga melihat daripada program prioritas nasional juga, Mbak. Jadi saya kira program kegiatan yang ada di Kabupaten Sragen itu istilahnya linier dengan
kebijakan daripada pemerintah pusat maupun provinsi. Gitu. Oke, kalau ini Bu, dari BPKPD Kabupaten sendiri nih Bu, untuk memastikan bahwa DBCHT itu bisa digunakan secara efektif dan efisien, apa saja yang dilakukan nih Bu? Untuk memastikannya nih. Siap. Jadi untuk DBCHT yang pertama itu memang terutama itu untuk petani tembakau, Mbak. Jadi untuk petani tembakau itu luar biasa di pemerintah Kabupaten Sragen ini, petani tembakonya semakin tahun semakin naik, lahannya juga semakin luas. Jadi memang kita penggunaan daripada DBCHT ini kalau bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi salah satunya adalah di pertanian. Jadi petani tembakau terutama mengawal mulai dari pupuk, bibit, kemudian alat-alatnya kita berusaha untuk mengawal supaya petani yang semula itu istilahnya lahannya tidak produktif, dengan adanya ini teman-teman terutama ya mestinya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman tembakau ya Mbak. Jadi ya alhamdulillah Sragen semakin lama semakin meningkat ini Mbak, petaninya luasnya juga banyak, terutama di ini ada perluasan di daerah Kedungombo. Karena memang lahan di sana itu sesuai dengan iklim yang cocok untuk tanaman tembakau. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan di Kabupaten Sragen memang ada pabrik rokok, Aroma Sukowati namanya, ya. Jadi di situ ada tenaga buruh yang ada di sana, itu kita bantu Mbak, jujur saja kita bantu yang namanya belanja langsung tunai gitu. Jadi kita juga berusaha agar DBCHT ini langsung mengena di masyarakat. Jadi bagaimanapun buruh-buruh itu ya perlu dibantu supaya harapan kita dengan adanya BLT ini selain menjadi buruh, dia juga ada semacam pengembangan permodalan paling tidak untuk bisa dikembangkan di masing-masing buruh rokok itu. Seperti itu. Baik. Kemudian yang lain juga terkait dengan kesehatan, maaf ini DBCHT juga mengena di teman-teman karena sebagian selain infrastruktur juga digunakan untuk pemberian makan tambahan untuk stunting lah. Ya, termasuk itu ya Bu, program stunting. Iya, itu untuk susu, baik itu balita yang secara istilahnya pertumbuhannya kurang bagus diberikan makanan tambahan. Ya. Bu, melihat pemanfaatan DBCHT Kabupaten Sragen ini yang digunakan untuk dialokasikan untuk beberapa sektor nih. Ya, banyak sektor, bahkan 50% untuk kesehatan gitu tadi disebutkan. Itu kan dananya agak besar nih Bu, dari badan terkait atau pihak terkait sendiri untuk meningkatkan nih Bu cukai hasil tembakau. Melihat tadi lahannya katanya tadi disebutkan sudah semakin meluas dan hasilnya juga semakin banyak. Bagus, itu kiatnya yang dilakukan apa aja Bu biar meningkat nih dananya? Siap. Jadi kami dengan SKPD teknis ya, dalam hal ini kami karena selaku koordinator aja, jadi dengan Dinas Pertanian terutama ya, dalam hal ini mungkin kita selalu berkoordinasi agar penggunaan DBCHT ini benar-benar efektif Mbak, dan juga mengena di hati masyarakat. Harapan kita di Dinas Pertanian itu bagaimana untuk menarik para petani itu Mbak, jujur saja seperti itu. Jadi kita kawal dari awal sampai panennya, sampai kita memasarkan kerjasama dengan kemitraan dengan pihak ketiga itu kita kawal terus. Baik. Alhamdulillah tahun ini teman-teman yang terutama di petani tembakau itu harga nilai jualnya naik terus. Naik terus ya Bu. Tahun ini juga naik Bu? Naik terus alhamdulillah. Hasilnya seperti apa Bu? Apakah memuaskan ketimbang tahun kemarin? Jelas itu Mbak. Jelas. Jadi jelas. Jadi alhamdulillah makanya ini petaninya bertambah nih Mbak, karena gitu. Iya kan kalau kita sejahtera satu orang kan mesti orang lain melihat kok sejahtera pengen kan gitu ya, otomatis seperti itu. Ya, tapi sebelumnya memang petani tembakau kah Bu, atau sebelumnya petani padi atau jagung atau seperti apa sebenarnya Kabupaten Sragen ini Bu kebanyakan petani? Jadi kalau di sekarang itu tidak, kalau dulu itu memang untuk tanaman tembakau itu memang rata-rata di istilahnya utara Bengawan Mbak, karena lahannya di sana kurang bagus. Awalnya sebelum petani tembakau itu ya kayak singkong kayak gitu loh, secara produktivitas kan mungkin lebih kurang, hasilnya kan mungkin kurang bagus ya Mbak. Maksudnya akhirnya ada sebagian petani yang berpindah dari petani yang katakanlah polowijo masuk ke tembakau gitu. Tapi juga ada yang dari padi juga Mbak. Karena lahannya memang mungkin secara panen itu tidak full
1 tahun panen mungkin seperti itu. Jadi kita tarik untuk bisa beralih karena memang lebih menjanjikan lah dan gitu, mensejahterakan. lebih mensejahterakan. Dan tentunya kita harapkan petani tembakau di Kabupaten Sragen bisa sejahtera semua ya Bu ya. Amin. Oke Bu, saya juga ingin menanyakan terkait BPKPD ini Bu, dalam pengelolaan alokasi DBCHT nih. Biasanya berkolaborasi dengan siapa saja nih Bu? Gini, kalau di BHJT itu sebetulnya kan ada kesekretariatannya Mbak. Itu di bagian perekonomian Seda sebetulnya. Jadi secara umum itu pengaturan, koordinasi dan seterusnya itu yang mengkawal adalah dari bagian perekonomian seperti itu. Jadi kami di keuangan hanya sebagai tim sekretariatan untuk membantu teman-teman di sana. Oke, ada timnya sendiri Tribuners. Ada. Baik Bu, kalau terakhir ini Bu, terkait manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan warga Sragen terkait dengan DBCHT nih Bu, yang dirasakan masyarakat apa nih Bu manfaatnya? Luar biasa, makasih Mbak, itu luar biasa. Jadi DBCHT ini secara keseluruhan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini mungkin petani juga, kemudian buruh merasakan, kemudian masyarakat juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersumber dari DBCHT ini sebagai contoh misalnya terkait dengan ini gempur rokok ilegal nih di sana, nanti mungkin masyarakat juga tahu bagaimana resikonya kalau istilahnya memproduksi rokok yang tidak legal kan seperti itu. Jadi manfaat luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat, dan DBHJT ini kami berharap istilahnya untuk pemerintah Kabupaten Sragen selalu naik, pengennya seperti itu, sehingga kami berusaha bagaimana caranya supaya DBHJT ini secara plafon keseluruhan itu bisa naik. Salah satunya mungkin dengan perluasan lahan dan juga terkait dengan kepengurusan untuk cukai tembakonya. Baik, Bu, terakhir nih ya terkait harapan dan juga pesan yang ini Ibu sampaikan untuk Tribuners bisa disampaikan nih. Oh siap, jadi DBHJT ini harapan kita selalu naik setiap tahun. Ya. Manfaat kita para penonton Tribuners, kami berharap tetap jaga kesehatan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Jadi gitu Tribuners, tetap jaga kesehatan ini karena yang paling utama dan yang paling penting ya Bu ya. Baik, Bu Titi terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Ibu. Amin. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Ibu Titi. Beliau adalah Kabid Anggaran BKPD untuk Kabupaten Sragen. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.